Gangguan sistem pernapasan, bronkitis kronis, merupakan peradangan yang terjadi pada saluran bronkus di paru-paru. Yang kedua ada kanker paru-paru, menyebab kanker paru-paru termasuk merokok, rokok pasif, paparan racun tertentu, dan riwayat keluarga. Ada sistem ekskresi. Sistem perkemihan atau sistem ekskresi adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Organ-organ sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal, tempat pengaturan cairan di mana cairan tidak berguna bagi tubuh akan dijadikan urin. Penghubung antara ginjal dan kandung kemih ureter, kandung kemih tempat penampungan urin, tempat keluarnya urin atau uretra. Gangguan sistem ekskresi. Yang pertama ada batu ginjal, merupakan gangguan berupa terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kantung kemih. Albuminuria adalah suatu kondisi di mana urin mengandung sejumlah protein dalam jumlah yang terlalu banyak. Bocornya protein ke dalam urin biasanya disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah kecil atau glomeruli pada ginjal sehingga tidak dapat menyaring darah dengan baik. Terus saya kembalikan lagi kepada Agustina Sabrina untuk menyampaikan laporan lab. Baik, untuk laporan lab yang pertama, yaitu lunch lab. Share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda. Hasil yang didapatkan adalah pada menit ke-1 dia bernapas sebanyak 7 kali, pada menit kedua dia bernapas sebanyak 6 kali, dan pada menit ketiga dia bernapas juga sebanyak 6 kali. Selanjutnya peserta akan melakukan aktivitas fisik, yaitu berlari di tempat selama 1 menit. Lalu kami akan hitung pernapasannya lagi.
Baik, dari kegiatan tersebut, tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan laju pernapasan pada manusia saat melakukan aktivitas fisik ringan maupun berat. Analisis yang kami dapatkan, pada aktivitas duduk, menit pertama, dia bernapas sebanyak 7 kali. Artinya 28 kali per menit. Yaitu menit kedua sebanyak 5 kali, yang berarti 20 kali per menit, dan menit ketiga sebanyak 8 kali, yaitu 32 kali per menit. Rata-ratanya adalah kita tambahkan dulu semuanya, yaitu 28 ditambah 20 ditambah 32 sama dengan 80 kali. Selama 3 menit kita bagi 3, yaitu kita dapatkan rata-ratanya 20 kali per menit. Sedangkan untuk aktivitas lari di tempat selama 1 menit, didapatkan pernapasannya sebanyak 44 kali per menit dan kembali normal setelah 1 menit 17 detik. Pembahasannya, laju pernapasan akan semakin meningkat bila aktivitas fisik yang dilakukan berat. Hal ini dikarenakan oleh tubuh yang memerlukan lebih banyak oksigen demi memproduksi zat sisa di dalam hal ini keringat, sehingga tubuh meningkatkan laju pernafasan untuk menyediakan oksigen yang lebih banyak. Kesimpulannya, laju pernafasan seseorang berbeda-beda tiap waktunya. Aktivitas fisik juga berpengaruh pada laju pernafasan. Semakin banyak aktivitas fisik yang dilakukan, maka semakin cepat laju pernafasannya. Selanjutnya mini lab yang pertama. Fat content of food. Silahkan ditampilkan videonya. Pertama-tama, siapkan karton tisu toilet, lalu diberdirikan seperti ini. Selanjutnya, masukkan ke lereng sampai penuh. Selanjutnya, lepaskan karton tisu toilet, lalu hitung jumlah kelerengnya. 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 biji. Selanjutnya, lakukan langkah tersebut selama 3 kali. Baik, dari kegiatan itu tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab atau apa yang membuat pertukaran gas di paru-paru efisien. Analisisnya yang kalian dapatkan adalah yang pertama, bandingkan permukaan bagian dalam luas tabung dengan luas permukaan rata-rata jumlah kelereng yang dibutuhkan untuk mengisi tabung.
dengan luas permukaan tabung diketahui 161,29 cm persegi. Sedangkan luas permukaan kelerengnya diketahui 8,6 cm persegi. Kita bagi luas permukaan dengan luas permukaan tabung dengan luas permukaan kelerengnya dengan hasil 20 kelereng. Pada praktek tadi dihasilkan 39 biji, 40 biji, dan 39 biji dengan rata-rata 40 biji. Pertanyaan yang kedua, jika tabung mewakili bronkus, kelereng mewakili? Jawaban kami adalah kelereng mewakili udara yang berupa oksigen dan karbon dioksida. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dengan menggunakan model ini, jelaskan apa yang membuat pertukaran gas di paru-paru efisien di pembuluh darah. Hasil yang kami dapatkan adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi di alveolus pada paru-paru yang dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Disfusi adalah perpindahan akibat perbedaan konsentrasi dengan konsentrasi oksigen yang tinggi di alveolus dan konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi di pembuluh darah. Akibatnya terjadi perpindahan oksigen ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan perpindahan karbon dioksida ke udara untuk dibuang saat menghempaskan nafas. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah pertukaran gas di paru-paru akan efisien jika konsentrasi oksigen yang tinggi di alveolus dan konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi di alveolus. Selanjutnya, mini lab 2. Silakan simak video tersebut. Bahan selanjutnya yaitu kertas nasi yang sudah diberi label seperti ini. Ada keju. Untuk sampelnya kita ada 7 sampel. Yang pertama ada keju, lalu keripik kentang, selanjutnya ada roti, kacang, daging, sayuran, dan buah-buahan. Bahan selanjutnya yaitu kertas nasi yang sudah diberi label seperti ini. Ada keju, keripik kentang, daging, kacang, sayur, roti, dan buah. Selanjutnya, ketujuh sampel ini dimasukkan ke dalam sini masing-masing sesuai dengan namanya. Selanjutnya, masukkan ketujuh sampel tadi ke dalam kertas nasi. Setelah dibungkus seperti ini, tunggu sampai 30 menit menggunakan timer. Baik, ketujuh sampel telah didiamkan selama 30 menit dan didapati hasil yaitu untuk yang berair ada buah-buahan dengan sayuran. Dan untuk yang berminyak ini ada roti, lalu ada daging, lalu ada keju, ada kacang, dan ada keripik kentang. Jadi bisa dipastikan bahwa kelima bahan ini mengandung lemak. Baik, dari kegiatan tersebut tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan lemak di dalam makanan. Analisis yang kami dapatkan yang pertama, item mana yang meninggalkan tanda tembus cahaya atau berminyak dan yang meninggalkan bekas basah. Untuk yang berminyak seperti dalam video tadi ada daging, keju, roti, keripik kentang, dan kacang. Sedangkan untuk yang berair ada sayur dan buah.
Bagaimanakah makanan yang memiliki tanda berminyak di atas kertas? Makanannya masih sama, namun kelima makanan tersebut meninggalkan bekas berminyak di kertas nasi dan kelima makanan ini tidak berserat sehingga tidak berair. Pembahasannya, makanan yang berminyak adalah makanan yang mengandung lemak. Pada dasarnya, lemak atau minyak itu sama-sama lemak. Hanya saja yang membedakan adalah lemak yang dapat mencair dalam temperatur biasa disebut minyak, sedangkan lemak dalam bentuk padat disebut lemak. Selain itu, minyak berbentuk cair karena memiliki titik leleh yang lebih rendah dari suhu kamar. Sedangkan lemak yang berbentuk padat karena titik lelehnya lebih tinggi dari suhu kamar. Perbedaan antara keduanya secara keseluruhan ditentukan oleh perbedaan titik leleh berbagai jenis molekul asam lemak. Jadi kesimpulannya adalah salah satu ciri makanan yang berlemak adalah makanan yang mengandung minyak namun tidak mengandung air. Untuk pembahasan lab selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda Priscilia. Kepada Nanda Priscilia, saya persilakan. Baik, terima kasih Agustina Sabrina. Di sini kami akan menge-share video dari praktikum kemarin. Larutan iodin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktek lab 1 yang berjudul uji vitamin C. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada timbangan, ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, tepung maizena, jus karton, jus kaleng, jeruk segar, jeruk bubuk, air 50 ml, larutan iodin, batang pengaduk, kertas timbangan, gelas plastik, sama gelas kimia. Masukkan keempat sampel ini ke dalam tabung reaksi dan ukuran yang sama 5 ml. Yang pertama ada jeruk bubuk. Yang kedua jeruk peras. Yang ketiga jus kaleng. Yang keempat ada jus karton. Empat sampel sudah saya masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang pertama ada jeruk bubuk, ada jeruk peras, ada jus kaleng, dan ada jus karton. Selanjutnya masukkan 0,3 gram tepung maizena ke dalam tabung kimia. Selanjutnya masukkan larutan iodin ke dalam 4 tabung reaksi satu persatu. Dan tuang tetes demi tetes. Direkam lah ini. Selanjutnya masukkan larutan tepung maizena ke dalam 4 tabung reaksi.
Selanjutnya aduk rata. Selanjutnya, masukkan larutan iodin ke dalam 4 tabung reaksi satu persatu. Dan tuang tetes demi tetes. Direkam lah ini. Setelah dilakukan percobaan, didapatkan hasil bahwa sampel 1, sampel 2, dan sampel 4 itu berubah warna, sedangkan sampel 3 tidak berubah warna. Dari hasil lab 1, kami menyimpulkan dari uji vitamin C ini tujuannya untuk mengetahui perbedaan kandungan vitamin C pada jus jeruk yang pengolahannya berbeda. Yang dimana terlihat dalam video tadi, jus bubuk dia berubah, terus jus segar yang pertama tidak berubah, yang kedua berubah, dan ketiga berubah. Jus kaleng yang pertama tidak berubah, yang kedua tidak berubah, yang ketiga tidak berubah. Jus karton yang pertama tidak berubah, yang kedua tidak berubah, yang ketiga berubah. Pembahasannya, jus bubuk lebih banyak kandungan vitamin C-nya karena dia mengandung pengatur keasaman di mana akan menambah kandungan vitamin C. Sedangkan jus segar mengandung sekitar 53,2 mg dari 100 gram jeruk untuk jus karton karena mengandung 100 g jeruk untuk jus karton karena mengandung hanya 19% dari sari buah jeruk, sedangkan jus kaleng disimpan dalam suhu ruang yang dapat menurunkan kandungan vitamin C. Jadi kesimpulannya, yaitu urutan kandungan vitamin C yang paling tinggi berturut-turut jeruk bubuk, jeruk segar, jus karton, dan jus kaleng. Di sini kami akan menampilkan lagi video dari lab 2. Pertama-tama, haluskan gula batu menggunakan mortar atau alu sampai halus. Ukur suhu air hangat menggunakan termometer. Hasilnya 81 derajat Celcius. Tuang air hangat ini di dalam tabung reaksi dengan jumlah yang sama. Dan ketiga gula ini akan saya masukkan ke dalam 3 tabung reaksi. Ini gula bubuk. 3 sampel gula tadi sudah saya masukkan ke dalam 3 tabung reaksi yang berisikan air hangat, dan ini gula bubuk, ini gula pasir, dan ini gula batu.
kita akan mengaduknya secara rata dan menghitung larutnya menggunakan stopwatch. Masukkan 50 ml air hangat. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh gula halus ke dalam gelas kimia yang berisikan air hangat. Setelah itu aduk gula hingga larut dan hitung berapa lama dia bisa larut menggunakan stopwatch. 1, 2, 3. Untuk sampel kedua, masukkan lagi 50 ml air panas. Lalu masukkan gula pasir 1 sendok teh. Selanjutnya masukkan lagi 50 ml air panas. Lalu 1 sendok gula batu. Aduk lagi. Itu adalah video dari praktikum kemarin. Dan ini hasil dari lab 2. Tujuannya yaitu dari lab 2 ini, yang pertama kontraskan laju pelarutan partikel berukuran berbeda. Yang kedua, memprediksi laju pelarutan partikel gula yang lebih besar dari gula batu. Memprediksi laju pelarutan partikel gula lebih kecil dari partikel gula halus. Menyimpulkan menggunakan hasil lab, mengapa tubuh harus memecah dan melarutkan partikel makanan. Yang kami analisis, gula batu masanya 1 sendok teh. Gula batu larut dalam 21 detik, gula pasir larut dalam 16 detik, partikel gula halus larut dalam 30 detik. Pembahasannya yaitu berdasarkan pengamatan gula pasir lebih cepat larut daripada gula batu dan gula halus. Gula pasir memiliki partikel yang lebih kecil daripada gula batu dan gula halus. Semakin kecil partikel, maka akan semakin cepat bereaksi. Jadi kesimpulannya, urutan jenis gula yang mudah larut berturut-turut adalah gula pasir, gula batu, dan partikel gula halus. Sekian dari presentasi kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yang akan menjawab pertanyaan yaitu Citra. Pada saudari Citra, saya persilahkan.
Oh, maaf. Yang pertama yang akan menjawab pertanyaan yaitu Saudari Pinpin. Kepada Saudari Pinpin, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizky Risma. Pertanyaannya yaitu, pada bagian usus manakah yang mengalami gangguan pencernaan sehingga menyebabkan penyakit usus buntu? Dan apakah setelah terkena usus buntu dan sudah dioperasi dapat terkena usus buntu lagi? Selain dari faktor makanan yang tidak sehat, apakah ada faktor lain yang menyebabkan penyakit usus buntu? Baik, saya akan menjawab. Penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil dan tipis berukuran cm yang terhubung pada usus besar. Bila usus buntu sudah dibuang, maka tentunya tidak akan kambuh lagi. Apabila terasa nyeri di bagian perut sebelah kanan, maka itu bisa disebabkan oleh kelainan yang lain. Lalu faktor-faktor lain penyebab usus buntu yaitu yang pertama, hambatan pada pintu rongga usus buntu. Yang kedua, penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di di saluran pencernaan atau di bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, tinja atau pertumbuhan parasit, misalnya infeksi cacing kremi atau askariasis yang menyumbat rongga usus buntu. Yang keempat, cedera pada perut, dan yang kelima, kondisi medis seperti tumor pada perut atau inflammatory bowel disease. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Pinpin. Jawabannya cukup jelas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hakiki Aulia. Pertanyaannya yaitu, adakah dampak buruk yang akan terjadi pada tubuh yang jawaban dari Nur Hakiki Aulia yaitu seperti yang dijelaskan pada slide bahwa tubuh manusia sangat memerlukan asupan protein, vitamin, dan mineral dengan kadar yang cukup bagi tubuh. Pertanyaannya adalah apabila jumlah protein, vitamin, dan mineral di dalam tubuh memiliki kadar yang berlebihan, adakah dampak buruk yang akan terjadi pada tubuh tersebut? Dampak dari kelebihan protein dalam tubuh yaitu yang pertama penumpukan keton dan bau mulut. Yang kedua, peningkatan berat badan, kerusakan ginjal, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, kehilangan kalsium. Terus ada kelebihan vitamin di dalam tubuh. Vitamin terbagi menjadi ada vitamin A, vitamin E, vitamin K1, K2, dan K3, terus vitamin B6. Kelebihan vitamin A atau hipervitaminiosis A, yang pertama yaitu mengantuk, mudah marah, sakit perut, mual atau muntah, serta meningkatkan tekanan pada otak. Yang kedua, kelebihan vitamin D antara lain yaitu kelelahan, kehilangan nafsu makan, menurunnya berat badan, haus berlebihan, buang air kecil berlebihan, dan dehidrasi. Kelebihan vitamin E berkaitan dengan meningkatnya risiko stroke hemoragik. Ini merupakan kondisi gawat darurat akibat pecahnya pembuluh arteri pada otak. Vitamin K1 dan K2 umumnya tidak menyebabkan keracunan. Bahkan ketika dikonsumsi dalam jumlah besar, sebaiknya dikonsumsi vitamin K3 dalam dosis yang salah dapat menyebabkan hipervitaminosis, ciri utamanya yaitu kelelahan dan penyakit kuning. Vitamin B6 secara berlebihan dapat menimbulkan gejala
Yang pertama, gangguan kendali otot atau ataksia. Yang kedua, mual dan nyeri pada ulu hati. Yang ketiga, sensitif terhadap sinar matahari. Terus muncul luka yang terasa nyeri pada kulit, serta menurunnya kemampuan kulit untuk merasakan nyeri atau suhu ekstrim. Mana jawaban dari saya, Nur Hakiki? Untuk yang mineral tadi sudah ya? Oh iya, mineral belum. Bentar ya, Ki. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang mineral, saya kembalikan kepada teman-teman dari kelompok 7 yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tadi.